Wa ataitumuz zakah, membayar kaidah perpuluhan dalam kaidah Yahudi. Zakat dalam Islam, membersihkan harta. Emang ada perpuluhan di Islam? Zakat. Zakat bukan perpuluhan. Zakat itu membersihkan harta, perpuluhan itu membersihkan harta. Iya, tapi kan beda makna. Ya itu konsep. Yang Al-Quran katakan itu bayar zakat, bayar pembersihan harta. Berarti Bang Juma setuju dengan perpuluhan karena itu konsep. Itu yang tertulis dalam Bible kok. Ya itu konsep berarti kan? Iya konsep makanya. Ya sudah. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah di agama Anda. Ingat, Matius 21. Dia berkata kepada mereka, telah tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang para perampok. Markus 11 nomor 17. Kemudian Yesus mengajar mereka dan berkata, bukankah telah tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi semua bangsa, akan tetapi kamu telah membuatnya menjadi sarang perampok. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan menjadi rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sebagai sarang perampok. Lukas 19:46. 2 Korintus 11 nomor 8, pelakunya keciduk. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Perampoknya udah ketahuan, dia ngaku. 2 Korintus 11:8, perampoknya udah ketahuan. Jemaat-jemaat telah kurampok. Kata Yesus, kau jadikan rumah doa menjadi rumah perampok. Sulau dalam bahasa Yunani itu artinya merampok atau perampok yang telah melakukan perampokan. Dan Paulus mengaku itu. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi perampok ini mengumpulkan hasil rampokan untuk melayani yang lain. Sedangkan Yesus berkata, rumah doa kau jadikan sebagai sarang para perampok. Bela masalah generasi banyak perampok yang menjadikan tadinya rumah suci menjadi sarang perampok. Lulusan-lulusan dari rumah suci ini keluar ke sana kemari seluruh dunia untuk merampok jemaat-jemaat, sama seperti yang Paulus katakan, akulah yang harus menjadi tauladanmu sebab aku juga adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Saya kira begitu saudara. Di sini waktunya untuk rehat sejenak, diambil alih oleh para guru kita yang ada di sini. Lanjut. Masolang generasi. Materi baru nih, Kak Dito, Ahmed. Ya silakan Bang Guru, mungkin mau masuk? Iya. Sebelum Kak Dito. Ya sebenarnya kan sudah disampaikan semua. Masya Allah. Dapat kita materi baru dari Gurunda. Sampaikan semua itu. Iya, Ahmed. Iya. Kan sudah jelas banyak sekali, mulai dari ulangan 18, Yesaya 29:12 ya, Hagai 2 ayat 7, Kidung Agung 5, 16, semua menyebut nama Ahmad. Banyak sekali, jangankan budaya budaya Yahudi, Bang, budaya Hindu, budaya Buddha. Berkali-kali saya jelaskan. Bahkan Pundit Pait Farkas ya, Profesor Dr. Pundit Pait Farkas, seorang pendeta besar Brahmana, dia bilang kalau ada orang Hindu mau pindah agama, pindah ke Islam, karena Hindu pun selaku peradaban kedua tertua di dunia sudah menubuatkan seseorang yang bernama Ahmad. Itu loh. Jadi mau jelaskan apa lagi? Apa yang dijelaskan Bang Sumat sudah betul semua. Tidak ada salah itu karena memang sudah dinubuatkan. Jangankan budaya Yahudi, Buddha disebut Ahmad, disebut dengan Maitreya, Hindu disebut dengan Narasangsa. Apalagi sebenarnya banyak sekali, kalau mau diulas ini dapat pula 1 SKS ini kan begitu. Tidak cukup waktu kita kalau mau ulas nubuatan-nubuatan dari budaya Yahudi, Hindu, Buddha ya, begitu kira-kira. Lanjut aja Kang Dito, silakan. Ya sebentar, saya lagi pelajari dari terjemahan Ibrani ke Inggris maupun Ibrani ke Indonesia. Ini luar biasa, Masya Allah. Jadi kalau saya ini mungkin adik sekaligus murid yang nggak bisa nih dapat pemahaman tiba-tiba, wah Masya Allah, kebenaran itu ternyata Ahmed gitu loh. Ini ada teman-teman, boleh izin digedekan. Ini Do It in Hebrew ya, atau doitinhebrew.com. Ini materi untuk terjemahan Hebrew ke Inggris. Jadi nggak bisa ke translate biasa. Nah ini yang saya copy tadi,
Ahmed tadi, ini artinya kebenaran. Tapi kalau kita coba dengarkan bunyinya, waduh, memang harus pro dulu nih. Tapi yang jelas bunyinya jelas Ahmed. Ini artinya kebenaran. Jadi kalau dalam hal ini memang yang dirujukan tadi terkait Yohanes ini, saya cek versi-versi yang lain. Masya Allah. Kalau roh kita dapat pemahaman dari perjanjian lama, roh itu nabi, kan gitu. Terus kebenaran di sini kalau bahasa Koine Greek-nya adalah aletheia, gitu kan? Ini aletheia. Kemudian kita ambil di bawah ini ada penjelasan Hebrew yang terkait. Nah ini yang pas ini. Ini yang tadi saya tampilkan. Ini kalau tulisan kita baca Emet, tapi di sini ada pelafalan Ahmed. Kalau roh itu nabi, Ahmed ini nama. Jadi mau tidak mau kalau Anda memang menolak, yaitu urusan pribadi ya. Tapi kembali lagi, banyak hal yang kita sudah buktikan tentang sifat ya, bukan nubuat. Seringkali kita terjebak dalam retorika saudara-saudara Kristen bahwa nama Nabi Muhammad terdapat di Taurat Musa atau di Perjanjian Lama. Sebenarnya bukan nama, yang ditafsir itu adalah sifat. Di Hagai pasal 2 ayat 7, ini sifat, saya bisa tunjukkan. Dan ini adalah miliknya YSLA atau orang Kristen. Kita buka di sini, ini Hemda, gitu kan? Ini Hemda. Tapi kita ambil di sini ada referensi. Ini sudah beberapa kali saya tampilkan dalam diskusi lintas agama. Referensi ini 673b, kalau kita lihat dari definitionnya, Strong's cross referensinya, ini ada tulisan nih. The Arabic Hamida means praise and the name Muhammad. Ini datanya orang Kristen. Kemana tadi si Arom? Jadi kalau orang tidak menggunakan intelektualnya, Bible ini dari para scholarnya, orang-orang akademisinya mempermudah orang Kristen membaca Bible. Ini referensi dari Hagai, tertulis ini nama Nabi kami, Allahu Akbar. Kurang lagi Kocat. The name Muhammad. Satu lagi, Itu ada kalau teman-teman Yosef tidak tahu itu. yang dimaksud oleh guru-guru kita, Ustadz Kainama, kemudian Zakirnet, tentang Kidung Agung. Ini yang teman-teman juga kadang, enggak, itu cuma nama. Dari teman-teman Muslim sendiri juga mengatakan, enggak, itu kalau secara konteks tidak ada hubungannya, Kang Dito. Tapi kita bicara sifat. Segala sesuatu padanya menarik. Ini bunyinya, pelafalnya Mahmud. Ini Kidung Agung pasal 5 nomor 16. Kita juga cek. Itu Ini Kang ada Dito. referensi yang digunakan. Kang Dito, ada spasi itu yang disembunyikan secara filologi oleh Sabda. Ada spasi di situ, Bang. Tempo hari saya bongkar itu kan. Coba Abang klik 04236 coba atau 04261 coba yang ada kata di bawah padanya menarik. Coba Abang. Abang dikocat barakallah fik. Lanjut. Ya, coba 04261 coba Abang ke bawah ya. Abang coba itu di situ 04261 coba Abang klik ya. Di situ ada spasi, Bang. Spasi itulah kata Muhammad yang dihilangkan dalam filologi. Coba Abang, coba 04261 coba Abang. Perhatikan baik-baik. Itu antara kita klik. padanya spasi menarik ya. Padanya spasi itu di situ padanya Muhammad menarik itu coba itu. Di situ disembunyikan. Nah, tempo hari Ustadz Kainama memang tidak menjelaskan dengan baik ya. Itu ada spasi di situ, Bang. Coba perhatikan baik-baik. 04236 antara padanya spasi menarik. Yang disembunyikan nama Muhammad di situ. Sembunyikan itu. Nah, coba tuh. Spasi kan padanya. Tuh, coba tuh. Kalau Anda buka Hagia nomor 227, enggak ada spasi ya. Tapi kalau Anda buka di sini, kan bunyinya begini, bunyinya gini. Hikmatakin bahul Muhammadin Zaidati bezerai benot Yerusalem. Ini kan ada Bang Yosef ya.
Itu kata padanya di situ ada kata Ahmad disembunyikan dari sisi filologi. Jadi kalau abang artikan semuanya itu lisannya secara keseluruhan begitu indah. Padanya Muhammad menarik. Dengarlah hai putri-putri Yerusalem. Itu yang disembunyikan bang masalahnya. Mereka tidak jujur gitu loh. Mereka tidak Oke, jujur. izin saya lanjutkan Bang Betul. Silakan. Ini ada referensi juga. Ini 673D dan E ini sama saja. Kembali lagi kita diperlihatkan mata kita tertuju kepada di sini ada nama nabi kita. Tapi bukan nama yang dimaksud, melainkan sifat come from the root. The name Muhammad. The Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad. Jadi dua nih, yang tadi Hagai 2 nomor 7, yang sekarang Kidung Agung atau Song of Solomon itu pasal 5 nomor 16. Ini saya gedekan nih. Muhammad, Masya Allah. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Saudara-saudara Kristen membuat Bible online Sabda ini. Yang jelas-jelas kalau kita klik di sini, yayasan ini adalah bukan milik Islam. Yayasan Kristen non-profit. Tapi kembali lagi, kita hanya percaya kepada Al-Quranul Karim. Kalau kita membaca surah Al-Baqarah ini dan kita melihat terjemahannya, tidak akan tahu apa yang dimaksud makna ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kalau terjemahan ini tidak mungkin kita dapat cuma sebatas terjemahan. Kita lihat di sini ada tafsir dari Tahlili mengatakan menyembunyikan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dalam Taurat. Ini yang tadi kita buka. Jadi Maha benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa Al-Quran ini kalamullah, petunjuk dari Allah yang Maha mengetahui. Tidak ada semua manusia yang berhasil menyembunyikan dan itu tidak dideteksi oleh Allah. Karena Allah Maha mengetahui. Dari inilah kita mempelajari banyaknya kami ini apologet Islam Indonesia berbicara tidak pernah keluar dari konteks, tidak pernah menggunakan bukan dalil atau congor. Kalau ini sudah dibuka oleh guru, nah ini saya akan pelajari lagi. Kang Ini Dito, akan saya pelajari lagi. selamat siang. Izin sebentar ya. Ini saya akan pelajari lagi karena saya dulu itu tentang roh kebenaran yang saya ketahui hanya Parakletos. Hanya sebatas Parakletos. Yesus itu Parakletos. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Seorang perantara kepada Bapa yaitu Yesus Kristus. Perantara di sini adalah Parakletos. Nggak ada nama-nama nampilin data. Iya. Oh ya jangan lama. Sorry. Pelanggaran nanti. Iya, jadi Parakletos ini yang dibicarakan oleh kaum intelek di kekatolikan. Karena orang Katolik itu cenderung sekali di internal membahas siapa nabi yang diutus setelah Nabi Yesus. Kisah Para Rasul pasal 3. Itu dasar itu. Dasar itu yang kemudian merujuk kepada perkataan Yesus Yohanes 16 ayat 14 ini. Masya Allah, turun dan syukuran ilmunya. Mudah-mudahan buat berkah kita, adik-adiknya, murid-muridnya untuk menggaungkan, bukan kita minta remis dalam Bible atau perjanjian lama ini terdapat nubuatan. Bukan nubuatan, tetapi ciri-ciri sifat-sifat. Kita sudah tampilkan Hagai pasal 2 ayat 7. Iya kena beneran saya Ustaz Arif. Itu kan? Jadi, Benar. pentingnya. Apa aku bilang? Itulah pentingnya. Apa aku bilang kan? Izin saya Nanti baca kita- ayat suci Al-Quran boleh ya? Silakan Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Torah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis,
yang kemudian mereka temukan namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ini menjawab terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, khususnya dalam kitabnya saudara Kristen, bahwa ada nama beliau, itu kita sudah buktikan dalam Yohanes 16 nomor 13. Jadi kalau ditanya sama mereka orang-orang Kristen, mana ada namanya Nabi Muhammad di dalam kitab Injil? Nah, yang mereka katakan Injil kan itu pernyataan-pernyataan Yesus, itulah Injil menurut kaidah mereka. Kalau kita adalah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Ternyata tertulis dalam Yohanes 16 nomor 13. Dah, selesai. Lanjutkan. Silakan. Oke, jadi gini, saya masuk sedikit dulu. Jadi gini, kawan-kawannya, itu pentingnya kita belajar gramatikal. Ya. Jadi ilmu gramatikal itu adalah ilmu pemaknaan kata-kata dalam tata bahasa. Kalau kita mengkaji dua frasa ya, roh, kebenaran, itu dalam bahasa Indonesia Bang, itu menggunakan kata sambung untuk menerangkan antara roh dan kebenaran. Frasa roh dengan frasa kebenaran. Apa kata sambungnya? Contoh, roh penyampai kebenaran. Roh itulah kebenaran. Contoh, roh pembawa kebenaran, roh dalam kebenaran. Jadi keterangan frasa roh ya itu akan nyambung dengan kata kebenaran. Nah, kita perlu belajar leksikal, kita perlu belajar denotasi, kita perlu belajar konotasi. Jadi ketika dikatakan roh kebenaran ya dalam gramatikal bahasa Indonesia, kebenaran itu menerangkan kata roh. Jadi apa itu? Nah, roh itu adalah penyampai. Penyampai apa? Kebenaran. Roh pembawa kebenaran. Roh itulah kebenaran. Roh dalam kebenaran. Ini yang kalian tidak pernah pelajari. Karena kalian minim disiplin ilmu. Itu yang masalah Bang. Makanya sering saya angkat ini ilmu gramatikal. Supaya kalian mengerti bahwa bahasa Indonesia penting kita pelajari dengan baik untuk membahas narasi itu. Apalagi kalau kita membahas narasi tulisan, kita tidak boleh melupakan disiplin ilmu karena doktrin dan dogma. Lepaskan iman dulu, baru kita masuk disiplin ilmu untuk mengkaji narasi. Sering sekali saya sampaikan, padahal ilmu gramatikal ini ilmu yang paling gampang kita pelajari karena kita ucapkan sehari-hari. Kalau dikatakan roh kebenaran, berarti dia roh penyampai kebenaran, roh pembawa kebenaran, roh itulah kebenaran. Makanya abang belajar itu supaya abang mengerti ya, terutama yang kawan-kawan Kristen ya, bahwa kita tidak bisa melupakan disiplin ilmu, terutama gramatikal untuk mengkaji satu narasi. Nah itu mungkin sedikit dari saya Bang, supaya kita paham dari disiplin ilmu. Silakan. Ya, bagi penonton yang masih bertahan di 2.700 ya, hampir 3.000, mohon bantuannya untuk serentak tap-tap layar teman-teman, di posting ulang bagi yang belum posting ulang, karena di sini pelanggarannya sudah 4 kali. Bahkan salah satunya ini tetap merah ini, kena pembatasan. Silakan teman-teman serentak tap-tap layar dulu. Gedor-gedor layarnya. Tap-tap layar teman-teman. Sampai 1M, yuk. Bisa Sahabat lanjut. Dewi Bayi, barakallah fik, sehat selalu. Semua teman-teman yang ada di bawah, yang di YouTube sehat selalu. Nyimak paparan-paparan kami, catat yang penting, dan pertahankan akidah dari ronrongan serangan-serangan para misionaris. Allahu Akbar. Lanjutkan. Allahu Akbar. Silakan Rames. Kalau mau masuk, Rames. Ya, saya Silakan tanggapi ya. dibuka mionya. Nah, siap. Selamat siang saudara semua, apa kabar? Saya ingin menanggapi tentang pernyataan Kang Dito tadi mengatakan bahwa merujuk kepada sifat. Nah, sedangkan tadi dibacakan oleh Bang Suma mengatakan tentang nama. Nah, Kang Dito, ini harus sepakat sama Kang Dito dengan Bang Suma dulu. Nama yang dirujuk atau sifat? Nah, kalau sifat tentang terpuji saudara, saya ingin tahu dari semua utusan Tuhan, apakah mereka tidak dijuluki dengan kata terpuji? Atau mungkin tentang ketundukan, sifat tunduk. Apakah dari semua nabi tidak tunduk? Atau umat-umat sebelumnya tidak tunduk? Jadi itu hanya merujuk kepada satu sosok, yaitu utusan Anda, junjungan Anda. Ya, mungkin nanti saudara tolong tanggapi itu. Nah, saya ingin bertanya tentang keimanan saudara. Ditanggapi itu, dulu dong. tentang itu Baru saya tanggapi yang tadi ya.
Nah, nanti saudara memberikan alasannya ya. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bang Suma khususnya. Bang Suma, Rasul Allah mendapatkan wahyu dari Allah lewat Jibril. Nah, kalau kita telusuri saudara, berarti penyampaian ini itu malaikat, ya kan? Malaikat yang menyampaikan wahyu tersebut. Saudara, di dalam kitab Injil itu pun ada malaikat datang kepada Maria. Tapi kami tidak mengatakan bahwa Nabi Maria itu adalah sebuah utusan Tuhan. Bahkan kepada para gembala tidak dikatakan utusan Tuhan. Nah, bahkan mungkin di kitab Anda juga ada malaikat datang kepada Maria. Tapi Maryam, saudara, apakah dikatakan utusan Tuhan atau bagaimana? Tolong jelaskan hal itu, silakan. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan kata Ahmad. Itu merujuk bukan kemana-mana. Merujuknya kepada dia yang datang setelah Yesus. Menurut Yesus. Titik. Yohanes 16 nomor 7. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka Ahmed tidak datang. Titik. Jangan kau melebar. Jangan melebar. Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, kebenaran ini tidak akan datang. Jadi yang datang itu bukan Yesus setelah aku pergi. Yang datang itu Ahmed. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait Nabi Muhammad SAW. Memang betul di Al-Quran dikatakan malaikat Jibril datang kepada Maryam. Betul. Tapi Maryam tidak diberikan kemudian tugas untuk menerima firman dan menyampaikan firman itu kepada manusia. Nabi Muhammad datang padanya Roh Kudus. Sebagai roh kebenaran yang datang kepadanya Roh Kudus. Sebagaimana yang datang kepada nabi-nabi. Yang datang kepada Nabi Musa, Namos. Namos itu adalah Taurat, hukum. Yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Namos. Pembawa hukum Taurat kepada Nabi Musa juga datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW membawa hukum. Nah, ketika beliau datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad ini menyampaikan kebenaran itu kepada seluruh umat manusia. Maka disebutlah beliau Rasul. Kenapa dia disebut Nabi? Karena beliau yang mulia ini menerima firman dari pencipta langit dan bumi. Kenapa dia disebut Rasul? Karena firman yang datang kepadanya bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk disampaikan kepada litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Itu jelas itu. Makanya Lukas, Markus, Matius, Paulus in the gang itu tidak masuk dalam kategori nabi, bukan rasul mereka itu, tetapi hanya penulis yang kemudian diangkat derajatnya menjadi rasul oleh orang-orang barat. Demikian. Oke, saudara tadi mengatakan bahwa itu wahyu tidak datang kepada Maryam dan untuk dia menyampaikan wahyu tersebut, saudara. Nah, saudara, apa yang disampaikan oleh Jibril dalam kitab Anda, apakah Maryam itu tidak menceritakannya? Bahwa anak yang dikandungnya itu bukan atas hubungan suami istri. Apakah Maryam tidak menceritakan hal itu? Sehingga Anda bisa membuat satu pernyataan bahwa itu tidak disampaikan. Nah, saya boleh tunjukkan kalau data di dalam saya, itu kisah kelahiran Yesus. Itu Maria menceritakan saat dia didatangi, mulai dari kandungnya, semua diceritakan. Berarti ada penyampaian di sana. Tapi kami tidak mengatakan bahwa lantaran dia menyampaikan, kami tidak mengatakan bahwa dia seorang nabi atau utusan Tuhan. Tidak demikian, saudara. Karena yang dikatakan utusan Tuhan, paling tidak dia ada pernah mendengar suara Tuhan langsung, saudara. Contoh Musa. Musa pernah didatangi malaikat, tapi sebelum didatangi malaikat, Tuhan sudah berbicara langsung lebih dahulu. Ya, jadi ada pembicaraan dulu dengan Tuhan. Sehingga kita bisa artikan bahwa itu utusan Tuhan. Kalau hanya didatangi malaikat, dalam iman saya itu berarti bukan utusan Tuhan, tapi utusan malaikat. Ya, sehingga kenapa para gembala tidak dikatakan? Kan disuruh sampaikan.
menyampaikan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kan disuruh sampaikan tuh. Nah, apakah lantaran mereka menyampaikan itu terus dikatakan utusan Tuhan? Bukankah malaikat mendapat perintah dari Tuhan juga? Nah, tapi tidak. Kenapa tidak dikatakan utusan Tuhan? Karena yang berbicara dengan mereka, Tuhan tidak pernah berbicara langsung dengan mereka. Itu dalam iman saya. Saya tidak tahu konsep dalam iman saudara bagaimana. Mungkin tolong dijelaskan lagi, saudara. Terima kasih. Jangankan iman saudara ngerti pun saya tentang penjelasan Anda itu tidak. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan dalam Al-Qur'an, wazkur fil kitabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan syarqiyah. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Qur'an. Jadi Nabi Muhammad ini diminta oleh Allah untuk menceritakan. Bukan kemudian Nabi Muhammad menyaksikan dulu keadaan, lalu dicatatnya, ditulisnya seperti dalam Bible. Bukan. Saya menyimak saudara, itu membatalkan Lukas, Markus, Matius sebagai penyampai firman. Karena mereka tidak pernah datang malaikat kepada mereka. Al-Quran menjelaskan bagaimana kemudian malaikat datang kepada Maryam. Tapi Maryam tidak diminta untuk menyampaikan firman. Tidak. Yang diminta untuk menyampaikan firman itu adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad setelah menerima firman, Nabi Muhammad menyampaikan firman itu kepada kaumnya. Disebutlah dia Nabi dan Rasul. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa menerima firman, maka dia disebut Nabi. Lalu diperintahkan menyampaikan firman itu kepada kaumnya, maka dia disebut Rasul. Nabi Musa itu adalah juga Rasul. Rasulnya Tuhan, utusannya Tuhan. Rasul itu artinya utusan. Nah, Lukas, Markus, Matius, Paulus ini utusan siapa? Karena dia bukan utusan Tuhan, maka bukunya buku biasa, bukan firman Tuhan, catatan harian biasa doang, yang kemudian kalian jadikan sebagai kitab suci. Ada nggak malaikat pernah datang ke Lukas? Bercerita ke Lukas. Lukas, ya paman catat. Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3 sampai Lukas 24. Ada nggak? Nggak ada. Berarti buku yang Anda jadikan sebagai panduan agama itu bukan firman Tuhan, tapi karangan Lukas. Sampai sini paham? Tidak, paman. Nah, lanjut. Saudara tadi mengatakan bahwa Maria tidak menceritakan. Lantas Maria bercerita, dia pergi berkunjung kepada Elizabeth. Dan Zakaria itu siapa, saudara? Apa yang dia ceritakan di sana? Apa yang dia dapatkan dan apa yang dia ceritakan? Apakah dia tidak menceritakan kejadian-kejadian yang dia alami? Dan apakah kejadian-kejadian yang dia akan alami itu bukannya dia kenapa jadi ke situ, saudara? Kalau Anda ingin menjadikan Maria sebagai rasul, sebagai nabi, ya silakan. Nabi Maria silakan ente menjadikan dia sebagai nabimu. Lanjut. Yang saya pertanyakan di sini adalah apakah Lukas, Markus in the gang itu datang padanya malaikat memberitakan firman Tuhan? Pauluslah dulu 13 kitabnya Langoa. Yang paling hebat kah? Yang paling gembung? 13 bukunya itu apa dari malaikat? Oke, saya tanggapi ya. Nah, kalau Paulus, Lukas, dan para murid, kalau Lukas kan dia memberikan kesaksian dari saksi-saksi mata. Apakah mereka ini datang padanya malaikat? Sebentar saya jawab dulu. Lukas ini menuliskan pertanyaan saya di situ, apakah mereka Paulus in the gang itu mendapatkan pewahyuan dari malaikat? Oke, saya jawab ya. Apakah mereka mendapat pewahyuan dari malaikat? Ya. Enggak, kalau dapat pewahyuan dari malaikat. Lalu dari mana kitabnya malaikat ini? Dari mana kitabnya? Dari mana kitabnya ini? Dari mana kitabnya? Mereka menuliskan kejadian yang mereka saksikan dari firman Tuhan yang menjadi manusia itu. Ngomong apa ente? Siapa yang menjadi narasumber? Dari malaikat. Siapa yang menjadi narasumber? Kalau dari malaikat, sebentar Bang Suma. Kalau dari malaikat saja, berarti tidak bisa disebut utusan. Tidak bisa disebut utusan. Bagaimana dengan kalau Musa di dalam kitabmu?
Musa berbicara langsung dengan Tuhan juga. Malaikat yang datang kepada sebelum Nabi ada malaikat Musa. datang, ada suara Tuhan juga. Malaikat yang datang kepada Nabi Musa. Sekarang pertanyaannya, apakah Musa penulis berbicara langsung Bible dengan Perjanjian Tuhan juga, Baru bukan ini dari malaikat. malaikat diterimanya? Bukan. Udah selesai, gugur sudah gugur. Sekedar ingin tahu aja, setelah gugur ternyata bukan penyampaian malaikat mereka catat. Setelah itu kita iseng-iseng aja nih ingin tahu, ternyata setelah gugur. Nah, pertanyaannya adalah 13 kitab Paulus ini Paulus terima dari mana? Malaikat tidak. Oke, dari firman Allah yang menjadi manusia tersebut ya. Sekarang saya tanya sama Anda. Saya sudah jawab. Sekarang Maksudnya gini, apa? untuk membantah itu. Saudaraku, saudara, dengar. Paulus tidak menerima dari malaikat. Saya jawab Anda mengatakan tadi. dari firman Tuhan yang jadi manusia. Yesus menyampaikan firman itu sebelum penyaliban, sudah tamat firmannya. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Jadi setelah Yesus menyampaikan setelah 13 segala firman, itu belum ada 13 buku itu. Nah sekarang segala firman telah Yesus sampaikan. Dan tidak ada 13 buku. Tidak ada buku Lukas, tidak ada buku Yohanes, tidak ada buku Matius, tidak ada. Mereka menulis hanya bercerita tentang keadaan Yesus dan murid-muridnya. Berarti bukan penerima firman dari Yesus. 13 kitabnya Paulus ini bukan dari Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah menamatkan segala firman yang diterima dari Bapa kepada kaumnya Bani Israel. Nah sekarang Paulus tidak dari malaikat, juga bukan dari Yesus. Lalu dari mana 13 bukunya ini? Paulus ini. Oke, saya jawab. Tolong Bang Suma jangan potong dulu. Kita nggak dapat poinnya kalau diskusi seperti itu, ya. Jadi Paulus itu dia mendapatkan penglihatan waktu dia sama tentara yang mengejar murid-murid Yesus. Itu dia mendapat penglihatan langsung dari Yesus. Nah, di sana dia mulai mendapat hikmah. Penglihatan dari Yesus bukan masalah penglihatan. Bang Suma ngomong saya diam loh. Sumber perkataan, sumber 13 buku ini dari mana? Kalau dibilang dari Yesus, kalau dibilang dari Yesus, Yesus sudah tutup buku. Yesus sudah tamatkan pengajarannya. Yohanes 17 nomor 3, segala firman telah aku sampaikan. Telah. Dan belum ada 13 buku. Nah, 13 buku ini bukan dari Yesus, bukan dari Tuhan. Lalu dari mana? Saya lagi menjawab, saudara. Iya, tapi jangan kemana-mana. Bukan itu pertanyaan saya. Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Untuk apa? Nah, untuk apa? Itu tadi. Untuk apa dibiarkan Anda berkanan? Ya. Kami bukan diundang di sini untuk mendengarkan materi Anda. Yesus diundang di sini untuk diskusi atau untuk apa? Diskusi sendiri. Diskusi menjawab pertanyaan yang ditanyakan dan bertanya sesuai dengan tema. Antara dua pihak nggak ini? Pertanyaan saudara sudah kita jawab, sekarang pertanyaan saya. Paulus menulis 13 buku bukan dari Tuhan dan bukan dari Yesus. Lalu dari mana? Udah bisa saya jawab? Iya, bisa dijawab ya. Jangan tadi ada beberapa poin pertanyaan Anda. Saya akan selesaikannya. Cuman satu doang. 13 kitab Yesus tadi itu Paulus itu Paulus terima dari mana? Itu aja satu pertanyaan. Saya ulangi. Anda bilang 13 buku itu didapat dari mana? Ya, itu pertanyaan Anda yang silakan. pertama. Pertanyaan Anda yang kedua, bukankah Yesus sudah menyampaikan bahwa segala firman? Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan. Bedakan pernyataan dengan pertanyaan. Pernyataan Yesus, segala firman sudah Yesus sampaikan. Itu terjadi apakah ya Allah ya Karim terangkat atau Yesus belum terangkat? Itu ya pernyataan Allah. dari Anda dengan dasar ayat itu. Ya Allah ya Karim. Jangan mempersulit diri saudaraku. Pertanyaannya sederhana. 13 buku Paulus ini Paulus terima dari mana? Dari Elohim tidak, dari Yesus juga tidak. Lalu dari mana?
Udah bisa saya selesaikan Bang Suma? Apa yang Anda ingin Tanpa harus selesaikan? dipotong-potong, tanpa harus dipotong-potong. Saya bertanya dan minta Kalau saudara jawaban. potong-potong, saya bisa mengartikan bahwa saudara dalam keadaan kepanikan. Ya udah, saya panik. Silakan. Biar Anda puas. Jawab, dari mana Paulus mendapatkan 13 bukunya? Silakan. Oke, saya menjawab ya. Ya, dari mana Paulus mendapatkan ke-13 bukunya? Saya menjawab saudara. Paulus itu kan mendapat hikmat dari Roh Kudus. Dari mana didapatkan? Dari Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Itu Di sudah mana saya jawab. dalilnya? Di mana Sebentar. dalilnya Paulus mendapat bimbingan dari Roh Kudus? Silakan. Loh, kan dia ketemu Yesus langsung, itu ada penglihatan itu. Kan tadi saya sudah sebutkan. Atau Anda meminta dalil Paulus bertemu dengan ada penglihatan kepada Paulus? Mau saya tunjukkan data itu lagi? Bang Suma nggak hafal lagi. Saya selesaikan dulu ya. Nanti Anda minta datanya, saya tunjukkan ya. Di mana dalilnya Paulus menerima firman dari Roh Kudus? Elohim tidak, Menerima Yesus tidak. firman. Sekarang kandidatnya Roh Kudus. Nah, sekarang tolong Dari tunjukkan Yesus. di mana dalilnya Paulus menerima dari Roh Kudus. Silakan. Menerima firman dari Roh Kudus, gimana ceritanya Bang Suma mengerubah kalimat saya? Saya bilang Paulus mendapat hikmat dari Roh Kudus, bukan menerima firman dari Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang saya cari Yang saya tanya, Paulus menerima firman dari mana? Bukan menerima hikmat, firman. Oke, menerima firman dari Yesus ya. Saya tunjukkan datanya. Yesus sebelum ketemu Paulus sudah menamatkan firman-Nya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Tidak ada Paulus menerima firman di situ. Dan tidak ada 13 buku Yesus ajarkan di situ. 13 buku Paulus itu berdiri sendiri. Yesus tidak pernah menyampaikan kepada muridnya tentang buku Roma, Galatia, Filipi. Tidak ada Yesus mengajarkan buku-buku itu, tidak ada. Nah, Paulus memunculkan buku itu, sumbernya siapa? Yesus. Hai, Yesus menamatkan ajarannya sebelum bertemu dengan Paulus. Kenapa Anda memfitnah Yesus yang memberikan firman 13 buku kepada Paulus? Sedangkan Yesusnya sudah menamatkan segala firman-Nya. Kalau Anda mengatakan Yesus mengajarkan firman kepada Paulus, berarti Anda boleh berkata Yesus itu pembohong. Yohanes 17:8. Segala Tadi Anda firman minta yang data, engkau kan? berikan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, segala firman yang Yesus sampaikan di situ, apakah ada buku Roma? Berarti lari lagi dia ini. Lari. Tadi saya udah mau jawab sekalian itu, tapi dia lari. Enggak, Itu sekarang kamu saya menuduh, fokus ke ini, dia mau saudara lari menuduh bahwa Sebentar. Paulus menerima firman dari Yesus. Oke, segala firman yang Yesus sampaikan, apakah ada buku Roma? Kok ini saya nggak bisa buka ini lagi nih? Jangan buka celana, buka otak. Buka Nggak bisa otak. buka data nih. Buka otak, buka otak. Ya, saya bacakan ya. Segala Di sini. firman yang engkau berikan kepadaku Dalam- telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Apakah yang diterima murid-murid Yesus saat itu sudah ada buku Roma? Kita selesaikan satu-satu dulu, Bang Suma. Alamak. Kita satu aja belum selesai, Bang Suma udah lompat. Enggak, ini pernyataan saudara Itu lompat, bahwa itu Paulus lompat, saudara. menerima firman dari Yesus. Berarti Oh, kalau masa firman diskusinya yang nggak diterima terarah Yesus gitu loh? Paulus ini dari Yesus, berarti sejak semula sudah ada buku Roma, Galatia, Filipi, Korintus. Ada enggak Yesus menyampaikan buku-buku ini ketika dia menamatkan ajarannya? Segala firman yang kuberikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Ada enggak muridnya menerima Mereka buku nggak Roma, bisa Galatia, diskusi Filipi, nih. dan seterusnya? Ada enggak? Nggak bisa diskusi ya. Ada enggak? Nggak tahu diskusi dia. Kalau enggak ada, berarti 13 buku Paulus itu buku baru. Nah, itu diterima Paulus dari mana buku baru ini? Ha. Kalau nggak ada ilmu, jangan coba-coba naik di Komal Islam.
Mending tidur, urut ucok. Beli minyak tawon. Okta, selamat siang Okta. Peringatan buat teman-teman 26, kita selamat non-muslim, tolong kalau kita naik di Komal itu jangan sok paten, sok hebat, sok pintar, sok menguasai, sok menggurui. Kenapa? Sama seperti kami ketika kami masuk di Komal-Komal saudara kita yang non-muslim. Ya kan ya? Kami harus mempersenjatai diri kami dengan materi-materi, hafalan-hafalan, referensi-referensi, kisi-kisi. Sekiranya mungkin non-muslim saudara kami bertanya kepada kami. Nah, Anda juga harus kayak begitu supaya tidak menyakiti saudara hati kita yang non-muslim lainnya. Anda mewakili, mereka akan mencatat, mereka akan mendengarkan. Nah, ini ada wakil kita. Ada yang naik di atas untuk kemudian melawan umat Islam berdialog, berdebat. Mereka mengharap kalian bisa memenangkan pertarungan dengan memberikan dalil. Tapi kalau lain ditanya, lain dijawab, jangankan kami, jangankan mereka, kami aja umat Islam kecewa loh. Ketika kami bertanya, jawabannya nggak nyambung, kecewa kami. Apalagi mereka saudara kita Kristen yang merasa dibela oleh Anda. Jadi kalau belum cukup ilmu, mending ke pasar, beli minyak galiga atau balsam galiga. Pakai urut ucok. Anda sibuk aja membesarkan itu daripada Anda membesarkan kemaluan Anda di sini. Mending kemaluan yang benar Anda besarkan daripada kemaluan Anda permalukan saudara-saudara kita Kristen yang mau belajar gitu loh. Selamat siang. Begitu saudara, minyak galiga itu jurusnya, obatnya. Jangan naik ke sini tanpa ilmu. Ditanya apa, jawabannya apa. Padahal narasinya sederhana. Yesus menamatkan ajarannya. Segala firman telah aku sampaikan. Mereka telah menerimanya. Pertanyaannya, yang diterima murid-murid ini apakah sudah ada 13 kitabnya Paulus? Belum. Nah, berarti menerimanya. Berarti 13 buku Paulus ini adalah hal baru. Sebagai hal baru, siapa yang menyampaikan kepada Paulus? Siap, baik. Kita Silakan. diskusi Bang Juma. Boleh. Sebentar, di siapa dulu, Bang Goto? Iya, Bang Alus, selamat Weber. siang Bang Alus. Bang Alus, selamat siang. Selamat siang, salam. Oke, Bang Tapi Tur, belum, nggak selamat mabuk ya. siang. Bentar dulu, Alus. Gantian dulu. Shalom Bang Weber, Alus. Shalom Bang Alus. Weber. Nah, kau itu belum jawab saya pertanyaannya supaya Sebentar dulu, waduh. Weber, Islam apa Kristen? jangan kau paksa pandai kau. Jangan gitu Bang Alus. Nanti. Kabar Bang Weber. Alus. Weber. Lanjut. Saya lanjut, Kuira dulu, yuk. Setengah jam Bang Juma, aku setengah jam. Aku ada kesibukan. Silakan ditanya kitabku Bang Zuma. Apa mau ditanya? Pertanyaan saya yang tadi, Bang. Ada jarak antara Yesus menamatkan ajarannya dengan munculnya Yesus. Setiap surat-surat Yesus selalu mengatakan dari Yesus. Yesus ini tidak mungkin pembohong kan? Ketika dia mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Itu pernyataan Yesus sendiri. Apakah firman yang Yesus sampaikan ini itu adalah isi dari 13 bukunya Paulus? Bukan. Bukan. Berarti yang menyampaikan 13 kitab kepada Paulus ini siapa? Baik. Paulus ada suratnya setelah 28 tahun Yesus naik ke surga ya. Jadi jauh jaraknya dan memang secara fisik tidak pernah ketemu. Jadi Paulus itu adalah asal dari Saulus
yang telah memperoleh surat dari para imam Yahudi supaya bagi siapa yang mengajar tentang kisah Yesus harus diselesaikan, dibonoe. Apa yang terjadi ketika Damsyik? Malah dia kena azab 3 hari. Disitulah dia pertobatan itu. Artinya Anda benar. Secara fisik, Paulus itu tidak ketemu dengan Yesus, tapi ada pernah dia 3 hari 3 malam proses ada buta karena niat dia untuk menghabisi semua, termasuk anak sasaran empuk. Tapi jadi berubah. Makanya semua tanda tanya. Ini Saulus jadi ngapain? Tadi berapi-api mau matikan semua pengikut Yesus, kok malah jadi dia mengajari. Artinya Saulus itu jadi Paulus adalah pengajar, ya, bukan nabi dia. Dia pengajar, pemberi tentang Yesus itu. Ada 13 bab yang Anda tanya, betul. Dia di mana berdakwah? Itu tulisan, contoh di Roma. Tapi tentang kisah Yesus yang 20 tahun yang sebelumnya, bukan hari itu, beda zaman. Ketemu dia di daerah apa? Efesus, di dakwah ditulis, itulah bab itu. Bukan firman semua, dia bukan firman itu. Narasi dia tentang pengajaran tentang Yesus. Lanjut. Iya. Jadi saudara-saudara kita Kristen harus sadari bahwa surat-surat Paulus itu bukan firman, ya. Betul, yang ada firman, yang ada huruf merah ketika dia bercakap-cakap dengan itu dia buka. Itu poin saya udah nyampe 13. Apalagi mau tanya, silakan tanya. Aku tinggal 20 menit lagi. 13 kitab Paulus itu bukan firman Tuhan. Dah, Ya. poin pertama. Kalau firman itu langsung dari Allah, ya. Kalau Ya. bukan dari Allah, bukan firman. Apalagi Ya. menggunakan pihak ketiga, itu Ya. bukan firman. Itu bertentangan dengan Yeremia 14:14 sama Yeremia 23:25, bertentangan betul. Ya, oke. Nah, sekarang secara menyeluruh 4 kitab kanonik, 4 kitab kanonik Lukas, Markus, Matius, Yohanes ini, ketika Yesus mengajarkan firman Tuhan kepada muridnya, apakah keempat kitab ini sudah ada? Belum. Sama dengan juga. kitab Anda. Ya, Belum juga. Sama dengan Anda. Nabi Muhammad tidak pernah balik Al-Quran, apalagi hadis. 110 tahun selisih. Lanjut. Berarti kita bisa mendapatkan kesimpulan Kita berbalik, ya. penulis Bible, kitab kanonik ini itu tidak menerima langsung dari mulut Yesus, betul? Hanya Yohanes lah. Betul? Hanya Yohanes yang Yohanes itu juga anonim. tidak menerima langsung dari Yesus. Anda bisa baca Menerima. dalam Yohanes 21 Benar, nomor 24. Benar dulu. Yang 3 itu anonim, Bang, ya. Yohanes murid Yesus, ya. Lanjut. Yohanes penulis Yohanes bukan menerima langsung dari Yesus. Anda bisa baca di Yohanes 21 nomor 24. Saya baca, ya. Ya, baca dulu. Jadi 13 kitab Yesus bukan dari Yesus langsung. Yang 3 yang kanon bukan dari Yesus langsung. Tinggal 1 nih harapan ini Yohanes. Coba baca Yohanes 21 24. Baik, kubacakan abangku, ya. Santai saja. Kata penutup di sini, ya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Dia itu siapa? Apanya? Dia di situ siapa? Dia sendiri si Yohanes itu. Hah? Yakin? Yohanes. Iya. Hah? Menurut abang kita diskusi. Dialah murid yang telah yang memberi kesaksian tentang semua ini. Ini kau Kristen dari mana kau? Dan yang telah Dari menuliskannya. mana? Dan Bang kita tahu Alos, bahwa dan kita nanti kita tahu- bicara ini, kita sampaikan Kau demikian punya biar nggak digiling, Bang. penjelasan ini Pak, dengar dulu. Bang Alos, izin, Bang. proses. Iya, dengar. Iya, saya paham. Kalau sampaikan nanti Anda betul, nanti kita di luar kita Kau bicara. bukan Kristen ini. Aduh. Saya uji kau pengakuan iman rasuli. Coba dia sakit hati karena dikatakan 13 buku Paulus itu bukan dari Yesus. Sakit hati. Dan 13 kitab kanon bukan dari Yesus juga. Tinggal 1 Yohanes. Dan ternyata di Yohanes 21:24 jelas juga itu bukan dari murid Yesus. Yohanes langsung yang menulis. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksian dia itu benar. Kalau penulis Yohanes adalah Yesus, murid Yesus adalah Yohanes, maka dia akan mengatakan, akulah murid
yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kalian tahu bahwa kesaksianku itu benar. Itu kalau yang menulis buku Yohanes adalah murid Yesus. Tapi ternyata dia mengatakan dia mengatakan dan kita tahu bahwa kesaksian dia itu benar. Artinya 4 kitab kanonik itu juga bukan dari murid Yesus, 13 kitab Paulus juga bukan dari Yesus. Begitu saudara Alos. Jadi jangan emosi Alos. Kurangi isap Alos? Kebiasaannya biasa Alos? Santai aja Bang Alos. Siri, jangan suka isap siri Alos. Oke. Saya dengan Anda sama Bang Alos, mohon Kurangi izin ya, mohon isap maaf. sus. Artinya aku menyampaikan demikian dulu. Gimana? Alos mau dengarkan kan? Kurangi isap 4 kitab kanonik bukan susu. Yesus, Ya, 13 buku kurangi Paulus isap bukan dari susu. Yesus. Begitu saudara Alos. Jangan emosi. Karena apa yang ditulis oleh Paulus Santai, kawan, adalah kisah santai. rohani semua, kecuali ketemu dengan Yesus ketika dia matanya buta. Di luar itu semua kisah dia tentang pemberitaan tentang Yesus. Karena dia telah pernah 3 tahun di Arab, ya, dibaca, ya, di Galatia 1:17. Paulus itu sebagai orang ajam pernah di Arab memberitakan tentang sambil belajar tentang Kristen itu. Jadi Itu 4 dalil. penulis kitab ini bukan langsung Yesus ya. Kalau menurut saya ini, pendapat saya akui Anda. 3 sebenarnya anonim, tapi Yohanes itu ke sana. Tapi kalau Anda ngasih dalil itu dengan pemikiran Anda, saya hargain. Lanjut. Nah, gitu Alos. Itu saudara kita dari Kristen cerdas. Jangan kayak Alos maksa kali dia. Makanya kurangi ini. Nggak boleh kita saling memaksa. Artinya kita harus hargai perbedaan pendapat. Juga Begitu mengharapkan Los. bukan semua apa yang disampaikan oleh Bang Zuma itu salah. Ada benarnya. Jadi kalau nggak bisa aku jawab, itu akan saya bawa poin bagi saya. Akan kutanya ke pendeta Bang Zuma sama ahli-ahli Begitu Allah. Alos. Jangan Begitu. kebanyakan isap siri. Makanya begitu loh Ya, jadinya. nggak boleh. Apalagi menghujat nggak boleh. Iya Kang Dito kan? Betul, sepakat kita. Cuma Kang Dito, udah lihat aku lagi ngomong ini Kang Dito. Aduh, ini Kang Dito temanku. Siapa menghujat? Saya tanya dulu. Saya tanya kau. Siapa yang menghujat? Cuma. Alos, kau mabuk selalu kau, Benar Alos. kan Nabimu Aduh, Pak. memerintahkan untuk Kau masih menyusul. mabuk kau Alos. Siapa Waduh. yang menghujat? Mabuk dia, mabuk. Nantilah Bang Alos. Siapa yang Kita di menghujat? room mereka Itu kan nggak dalilnya. boleh kaki di atas. Kita harus sopan lah. Enggak usah menghujatnya mana? Nabimu buta huruf. Ya gini, kalau dikasih kita bertanya, baru siap-siap bertanya. Jangan langsung Alos, naik coba kaki kau ke lihat atas. samping. Iya kan Bang Goto, Kiri kan kanan, harus jangan begitu sampai kan kau Bang Goto. Bang Goto, kalau sekiranya kita ke rumah orang, jangan kaki kita Ya, di atas duluan, betul, Bang, itu betul. nggak sopan. Kita ikuti irama di sini. Kalau dikasih kita Ya, kesempatan harus memang bertanya begitu. ke Kang Dipo, bisa. Baru kita bertanya. Jangan belum permisi ngerocos. Oke, lanjut. Lanjut Bang Jang, Goto, cuma silakan, aku tinggal 15 silakan. menit lagi Harus nih. begitu, mabuk. Soalnya saya Silakan, agak silakan. sibuk nih. Ada mau tanya lagi Bang? Ya. Iya, itu Kata kau aku belum jawab bertanya tadi di jawaban. Bentar. Bang Pia, Silakan, Brogia, silakan. Brogia Kristen kah? Silakan, Bang. Bukan, maksud gimana? Silakan kalau Mau- bertanya, silakan. Oh, mau aku disuruh bertanya? Baik. Iya, silakan kalau Oh, bertanya, Kang- silakan, Bang. Bang Juma, aku kan pernah aku baca, dengan sering kita ketemu gini, sekali-sekali aku membaca kitab Anda juga. Cuman aku nggak paham di terjemahan, tolong saya jelaskan abangku. Di Al-Hijr ayat 26, salah cuman 1, 27, di 28 juga sama redaksinya, tapi kenapa di 26 itu ada disebut kami menciptakan Adam? Kalimat sama persis dengan di 28, aku menciptakan Adam. Kok jadi ada beda objek nih? Kalau kami betul lebih dari 1. Tolong dijelaskan Bang Zuma. Terjemahan aku ya, huruf Arab nggak ngerti. Lanjut. Bang Ya, Zuma, silakan, Bang. Silakan, Bang Zuma, itu diminta itu Al-Hijr. Kang Dito mungkin bisa buka datanya itu. Ya kan sudah berkali-kali jelaskan sebenarnya kata kami itu kata ganti orang pertama, tapi ya sudah ada bukan itu paham-paham. poinnya Bang Goto. Bukan itu Iya. Bang Goto. Kalau misalnya Al-Hijr ngomong aku menciptakan manusia,
Misalnya di Al-Ahzab kami menciptakan, berarti beda versi kan. Ini satu runut masih, celah cuman ayat 27 saja. 26 dengan 28 redaksinya sama, bedanya yang saya tanya, kenapa di 28 itu aku, sementara di 26-nya kami. Sama menciptakan manusia dari tanah hitam. Silakan Iya, ditanya. Bang, kan kata aku dan kami itu Bang, ada pautnya yang mengarah langsung kepada satu entitas, kan begitu. Kan ketika Presiden Prabowo berkata, misalnya, kami Loh, mewakili Bang Juma ya, kemana? Bang Juma. ya kami Yang kutanya Bang mewakili. Zuma, bukan Bang Goto. Bang Goto kan pinter orangnya, orang Oh ya sudah, cerdas ini. begitu. Bang Beliau aja Juma, yang jawab. di mana? Silakan Bang Bang Juma Juma, nih. silakan. Gerunda berarti masih nerima telepon itu, Wira. Gak mungkin dia gak akan menjawab. Ya, Bang Pasti ada jawabannya. Kang Dito mungkin Kang Dito. Jawab, Jadi silakan Kang Dito. Bang Arif, mohon maaf ya karena aku waktu harus keluar. Kukira beliau langsung jawab. Saya mau undur diri dulu ya. Makasih, selamat siang. Sama kemarin dengan Pak John ya. Pak John itu dia kabur semalam kan. Ketika kita debat itu dia membawa kata Tuhan datang itu dengan para malaikatnya ya. Di Al-Quran. Saya bilang begini sama Pak John belajar gramatikal baik-baik. Ketika saya menyampaikan data, karena dia mau cari remis kan, dia mau menyamakan antara keturunan Isa Al-Masih dengan Tuhan yang datang dalam Al-Quran ya, bersama malaikat-malaikatnya. Ternyata ketika disampaikan bahwa peristiwa itu tidak terjadi di bumi, langsung beliau kabur. Karena dalam Matius 24 ayat 30 kan dijelaskan bahwa peristiwa itu terjadi di bumi. Jadi Isa turun kedua kali itu terjadi di bumi. Dia turun ke bumi, beda keterangannya dalam Al-Quran. Ketika ada narasi yang mengatakan Tuhan datang bersama malaikatnya, kan begitu. Jadi kondisi pada saat itu berbeda. Nah, kalau di Islam begini, Mbak. Di Islam setelah kematian itu kan ada jadi yaumul masar dulu, baru yaumul hisab, baru yaumul misan, baru yaumul jasah. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ini terjadi di luar bumi. Bukan di bumi, Bang, di luar bumi. Jadi ya yaumul masar, yaumul hisab, yaumul misan, yaumul jasah itu terjadi di luar bumi. Sementara Isa itu turun ke bumi. Silakan baca Matius 24 ayat yang ke-30. Jadi jangan disamakan, Bang. Pak John mencoba membawa narasi ini tanpa memperhatikan baik dari sisi gramatikal atau pemaknaan kata-kata itu dalam tata bahasa. Akhirnya beliau kabur kan karena tidak sanggup ya membawa narasi tapi dia tidak mengerti budaya Islam seperti apa. Begitu kira-kira, Bang. Silakan dilanjut. Di situ ayat selanjutnya kan melibatkan kuasanya kan di situ kan. Siapa yang ngambil tanah ke bumi? Bukan Allah sendiri lah. Malaikatnya. Ya, Jadi yang siapa kita dulu bicarakan, Bang Goto? Siapa dulu? Ini ada 3 tamu. oh iya, Bang apa ini? Bang Adi, selamat siang, Bang. Bang Adi, selamat siang. Udah Iya, dijawab. siang, Bang. Bang Adi, Iya, bagaimana, Bang? Abang dari mana? dari Sulawesi, Bang. Oke, Islam berarti, Bang ya? Ya. Iya, mungkin Di ada yang sini mau saya cuma disampaikan, mau Bang. menyimak, Bang. Belum mau bertanya. Oh iya. Islam ya? Kristen, Bang. Kristen. Oh, Kristen Bang Goto. Iya, Terus maksud saya dia Bro Jian dibuka mionya. Bro Jian, dibuka mionya Bro Jian. Selamat siang. Bro Jian, satu kali lagi, Bro Jian. Selamat siang. Ya, Valentin. Kristen apa Islam? Valentin. Kristen. Oh ya. silakan, Bang. Abang mau Siapa bertanya yang atau mau bertanya? diskusi duluan ini? Ya, silakan, Bang. Gerunda Abang masih mau bertanya. ada Gerunda. Gurin, Bang Sumanya kayak mana, Bang Suma? Host, kenapa kita buka datanya hilang, host? Iya, enggak boleh Terus sekarang, keturun. Bang. Buka data nggak boleh.
Dilarang. Oh, nggak boleh Bacakan ya? aja. Dari tadi sudah 5 pelanggaran ini, Rames. TikTok. Iya, TikTok melarang, Bang. Tidak boleh, Bang. Silakan Kang Gito diambil alih dulu, Kang Gito. Iya, silakan. Bang, Bang, siapa ini? Silakan bertanya, Bang. Abang mau bertanya atau ditanya? Silakan, atau sesuai tema, silakan. Jawab temanya, Bang. Silakan. Silakan, Bang. Oke. Iya, saya ambil alih. Iya, ambil alih, silakan, Kang Dito, silakan. Ya, Bang Ferli mau berdiskusi sesuai dengan tema atau Anda mau curhat? Tadi menyimak apa yang disampaikan, materi yang luar biasa dari Bang Zuma. Silakan. Kalau saya mau bertanya kepada Bang Suma. Itu saja. Iya, tanya aja, Bang, silakan. Ini banyak guru-guru kita ini, silakan. Halo Bang Suma. Ya, halo. Tidak, Sholat saya beliau. bertanya kepada Bang Suma. Lagi sholat beliau, lagi sholat, Bang. Oh, berarti tunggu aja sampai dia habis sholat. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dia belum jawab. Mau tuntaskan Akang hari ini. Apakah dia kabur lagi? Jangan framing. Aduh, ini siapa ini Bang itu, Kang itu. Si Ucil dah. Bukan. Ya, kau tanya saja. Nanti beliau kalau sudah selesai pasti akan buka mic-nya. Silakan, apa pertanyaanmu? Kalau saya pertanyaan sih, di mana ayat Alkitab mengatakan bahwa malaikat Jibril itu adalah Roh Kudus? Di mana itu ayatnya itu, kata Bang Suma itu? Katanya malaikat Jibril itu adalah Roh Kudus. Saya mau tanya dia itu sampai kapanpun dia pergi, saya tunggu. Firly, kau bertanya itu sudah salah itu. Kau bertanya kepada umat Muslim, kau tanya Alkitab. Kau bilang di mana ada apa Alkitab menyebut Jibril Roh Kudus. Dalam budaya Islam, Bang. Dalam budaya Islam, Bang, malaikat Jibril disebut Roh Kudus. Tanyanya ke Al-Quran, bukan tanyanya ke Alkitab. Abang gimana sih? Baru bertanya Dia sudah menjawab, salah. dia mengatakan di Alkitab semua tertulis bahwa Jibrilnya itu di dalam Alkitab itunya Roh Kudus. Jadi saya mau tanya dia ayat Alkitab di mana dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, di mana ayatnya? Paham, kalian tidak tahu. Kamu bawa polemik. Sesuatu yang materinya tidak bisa kamu cerna, kamu paksakan. Tidak, dia debat, dia langsung Kau turun. dengarkan dulu. Kalau dalam materi diskusi lintas agama, sudah jelas bahwa di original teks itu tidak ada kalimat kudus, Roh Kudus itu nggak ada. Yang ada itu hanya ada di dalam Al-Quran, Rohul Kudus. Tidak, saya tidak masalah dengan kalian. Tuh, saya tunggu saja Bang Suma sampai kapanpun dia datang. Oke? Kayak mana sih? Coba aku tanya samamu dulu. Yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia Roh Kudus itu apa? Tidak, saya tidak perlu dengan tentang kalian. Ini Ucil nih kan itu. Saya sampai kapanpun semua. Tunggu semua aja. Oh, Ucil. Ya udah, aku turun dulu, gantian yang mau. Ya, saya turun dulu. Udah. Kalau dia sudah Ya Halus saja naikin. Kita mau tanya berapa botol sudah dia. udah, Adi Badawi monitor. Adi Badawi. Dia hanya mau menyimak kan gitu. Nggak mau dia bertanya katanya. Mau menyimak. Ya. Justru Ya, tanya aja. begini, kalau kita menyimak ya, kenapa orang-orang Kristen itu memperpolemikkan suatu narasi sama dengan orang-orang yang tidak sebarisan itu. Tidak menyimak dalam perdiskusian atau gagal paham. Pada waktu kita membawakan dalil dalam diskusi lintas agama, mempertanyakan kemudian memberikan suatu penjelasan yang benar. Roh Kudus itu tidak ada di dalam Bible.
secara original teks yang merujuk kepada linguistik. Linguistik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para jadoha, Kristen atau Muslim? Kristen bang. Kalau Kristen, Anda bukannya dilarang untuk menyamai, mengucapkan salam agama orang lain? Salam toleransi itu bang. Oh, Gabrul itu namanya. Waalaikum. Ya, apa yang Anda mau diskusikan? Kalian pun kan kalian bahas-bahasnya Alkitab bang. Apa bedanya? Sekian lama diskusi lintas agama ini ada, masih ada orang seperti Anda bertanya seperti itu. Ini Tritunggal ini mana ada tertulis di Al-Quran ini bang? Ya memang tidak ada. Lucu-lucu aja ini ya. Makanya tadi aku bang sorakkan assalamualaikum, ya kan? Nggak masalah kan bang? Iya, kita jawab waalaikum. Bagaimana Nabi Muhammad SAW pada waktu itu dalam hadis diterangkan, pada waktu ada orang Nasrani dan orang Yahudi mengucapkan salam kepada baginda, baginda menjawabnya dengan waalaikum. Ya gimana? Apa yang mau kau diskusikan? Mau bertanya ya bang. Apa tuh? Ya, Soalnya silakan. Bertanya aja silakan. biar apa dulu, biar tahu aku sebenarnya yang kalian sembah Allah atau Muhammad, itu aja. Aduh, diskusi sama orang begini kita tambah bodoh. Dalam Islam tidak pernah ada perintah menyembah manusia. Yang ada hanya menyembah satu-satunya Allah yang benar, yang kami yakini laisa kamitslihi syai'un. Itu loh bang, tidak menyerupai Allah apapun. itu siapa itu bang? Allah, Syallah. Allah itu ya pencipta langit dan bumi bang. Pernah dia turun ke bumi? Pernah menunjukkan diri dia? Tidak pernah bang, Allah tidak pernah jadi manusia. Kami sama Kristen pernah. Wah itu kan Kristen bang, bukan Islam. Buat apa kalian sembah-sembah si Allah itu tapi nggak pernah menunjukkan diri bang? Ya percuma lah. Sama Tuhannya Yesus juga tidak pernah menunjukkan diri bang. Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang Gini aja, Bang Betul. Kita coba, bisa kau dengar? ya, kita coba bertanya kepada beliau ini. Kita bertanya kepada beliau ini secara rasional. Abang Raja, apa pernah melihat Yesus, Bang? Iya. Apa pernah melihat Yesus, Bang? Pernah di hatiku. Rasakan. Mabuk berapa botol nih? Aduh, Pertanyaan saya ulangi lagi. Apakah Pak Raja pernah melihat Yesus? Nggak pernah, tapi orang-orang. Udah kalau nggak pernah ngomong lain. Aduh, makin kayak begini nih Kristen ini, ya Allah. Itu namanya berhayal lah bangku. Kau meyakini sesuatu yang tertulis, Tuhanmu muncul jadi manusia, tapi kau nggak pernah lihat. Banyak di Shopee kami tuh. Udah ya bang ya, jadi abang nggak pernah melihat Yesus yang Anda tuhankan, yang Anda sembah. Jangan kau mengatakan umat Islam tidak pernah melihat Tuhannya. Kayak mana lah bang ini, diputar diajak berpikir rasional pun makin beleng-beleng Anda. Iya, Lain kali kalau bertanya, dipikirin dulu bang. Oh iya ya, aku menyampaikan bang itu Yesus yang manusia itu maupun yang Tuhan. Ngapain kau percaya? ya, ini yang lucu tuh. Ketika kita menyampaikan dalam bahasa-bahasa rendah saja, ya, mereka tidak mampu menelaah. Ya, kita uraikan dengan jelas dengan bahasa-bahasa
apa yang kekuatannya rendah ya, powernya rendah saja mereka tidak mengerti. Bagaimana kalau kita menggunakan bahasa tinggi? Kan begitu, Bang. Jadi memang mindset mereka dikelola berdasarkan doktrin dogma. Kan Diprank begitu ya. Bang, Itu yang diprank masalah itu. itu. Ya cobalah Aku Anda kasihan bertanya. kok kalian Ya, Bang. Anda bertanya apa sesuatu yang mengedukasi begitu. Bukan Iya, bertanya kasih saran lah, bisa bertanya Ya, sambil kasih saran. Kalian selama ini udah di prank Bang. nah tuh. Anda berbicara, Anda tidak ngerti apa yang Anda bicarakan. Bagaimana mau diskusi gitu loh. Cobalah Oh, gunakan itu apa penalaran yang baik dalam berdiskusi, kan begitu. ini apa Tritunggal bukan ajaran Yesus. Kenapa ditulis kayak gitu Bang? Ya cobalah kau terangkan di mana beliau mengajar Tritunggal, coba kau kasih datanya coba. Memang nggak ada dibilang kayak gitu. Ya sudah, kalau ndak ada berarti benar itu. Jawab aja, kan ditanya itu. Bang, itu Tritunggal ada kata itu tanya. kan istilah itu Bang, satu tapi tiga sebutan. Ya, itulah yang kau sampaikan datanya, kan begitu. Itu kan ada di belakang tanda tanya, Bang. Ada tanda tanya, bukan tanda seru, Bang. Tanda tanya. Abang ditanya itu maksudnya gitu loh. Coba lihat baik-baik tulisan Oh, itu. oh makanya aku terangkan Bang, arti Tritunggal itu tiga sebutan tapi satu orangnya Bang. Iya, Dia itu di mana sendiri. datanya? Di mana datanya itu begitu. Katanya itulah kata istilah di kalau di kami Kristen Bang, dibilanglah Tritunggal. Iya, itu datanya di mana, kitab apa, Bang? Kitab apa, pasal berapa, ayat berapa gitu loh. Ya ada memang di Alkitab itu. Yang gitu lanjut aja. Kayaknya saya Kayak ngomong kayak sama gini orang yang itu makan Bang. bodrek sih. Dengar dulu. Abang makan bodrek seberapa biji nih, Bang? Mana ada tertulis sunat di Al-Quran? Kenapa kalian sunat? Aduh, apa sih? Cobalah yang cerdas-cerdas sedikit naik supaya kita ini ada edukasi loh, bukan apa edukasi yang membuat apa pemahaman kita tambah bodoh gitu, kan begitu, tentang satu narasi. Cobalah kita berdiskusi apa sedikit maju gitu. Tritunggal itu benda hidup. Kalau tunggal itu benda mati itu. Ini lagi benda hidup benda mati. Tuhannya benda. Benda mati batu yang disembah itu. Makanya nggak punya roh, nggak punya bayang-bayang. Astagfirullahaladzim. Lagi yang naik ini benda mati benda hidup. Benda yang disembah di Arab itu benda mati. Zoro, bendamu Nggak bisa kalau apa-apa. Zoro, bro, Zoro, bendamu kalau pagi hidup apa mati Zoro? Barangkali. Bendamu kalau pagi-pagi mati apa hidup? Roh Kudus itu urapan Tuhan kepada manusia. Ya, longor kau. Duh, kenapa Ini ya hari ini ini ada lucu-lucu Niken. ya? Mbak Niken tadi mau naik, mau diskusi katanya. Kenapa orang Islam menganggap semua orang Kristen itu kafir gitu ya? Niken. Tadi yang naik bagus-bagus, Bang. Enggak, saya mau Pendeta nanya Aaron, bagus. sama Bang Zuma. Kenapa hanya Islam sama Kristen